Perkenalkan, nama saya Akmal Ihsanuddin Rabbani Al-Sidki. Nama saya Sinta Widianti, Nama saya Nur Palasari dari Prodi Manajemen Kampus Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Pertanyaan paling mendasar pada saat kita ingin tumbuh dan berkembang adalah satu: apakah kita bisa berubah? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat mudah dijawab, namun sulit dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini karena pertanyaan ini berupaya mengganggu zona nyaman kita. Kami telah mencoba memberikan pertanyaan di atas secara acak kepada semua kalangan, baik muda maupun tua. Dan kami mendapati bahwa 9 dari 10 orang Indonesia menjawab kita bisa berubah. Tapi pada saat kami mencoba menanyakan kembali tentang apa yang seharusnya dilakukan agar bisa mencapai target perubahan masing-masing, hasilnya adalah 8 dari 10 orang kita rata-rata menjawab dengan jawaban harus pakai niat dan harus pakai kemauan. Jadinya seolah-olah dua jawaban ini adalah yang paling efisien dan paling cepat dalam mempengaruhi perubahan. Apakah Anda setuju? Tentu saja kami setuju. Emang bener banget kalau misalkan perubahan itu harus dengan niat dan kemauan. Tapi kami tidak melihat ada aksi di sana, tidak ada tindakannya sama sekali. Karena cuma niat dan kemauan, kalau misalkan udah penuh, ya udah gitu aja, jadi sekedar keinginan, hanya keinginan bagi orang-orang saja untuk berubah. Secara analoginya tuh ibaratnya kayak motor balap yang udah disiapin, udah diisi bensin, udah diganti oli, udah dipanasin, udah digas sekenceng-kencengnya, tapi pas lampu hijau persneling giginya belum dioper sama sekali. Jadinya ada yang kurang kan? Nah, jadi kekurangan itu adalah aksi, tindakan dari diri kitanya. Ngomong soal perubahan, kalau kita perluas lagi pembahasannya menjadi wilayah negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah Swedia udah memperhatikan banget kondisi masyarakatnya di sana. Buktinya pas ada isu bahwa masyarakat di sana mulai kena resiko kesehatan karena kurangnya jalan kaki, pemerintah dan perusahaan swasta di Swedia justru bekerja sama bikin suatu fasilitas yang hasilnya bisa bikin masyarakat di sana jadi lebih tertarik jalan kaki. Apa fasilitasnya? Fasilitasnya itu mereka bikin tangga piano di setiap pintu masuk dan keluar stasiun bahwa tanah kota Stockholm, yang jadinya kalau orang lewat tiap anak tangganya maka anak tangganya akan mengeluarkan nada bunyi kayak piano, dan ini terbukti efektif menaikkan minat masyarakat untuk berjalan kaki ketimbang naik eskalator.
kita lihat contoh tadi, kita jadi bisa bandingin dengan negara kita. Kenapa di Indonesia nggak ada yang kayak gitu? Karena ternyata orang Indonesia cenderung menolak perubahan. Kenapa orang kita cenderung menolak perubahan? Ya karena banyak faktor, kayak misalnya satu, orang Indonesia maunya yang udah pasti-pasti aja, malas melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Padahal pepatah pernah bilang, kamu akan dapat hasil yang itu-itu aja kalau yang kamu lakuin tiap hari itu-itu aja. Faktor ketiga, takut kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki. Ini udah rela banget kalau kamu punya temen yang udah enak dan mapan kehidupannya, karena cenderung udah mapan jadinya mereka nggak mau diganggu. Faktor 4, takut hasil perubahannya nggak sesuai apa yang diharapkan. It's okay, karena itu emang resikonya. Nah, karena melakukan perubahan itu sedikit sulit, tapi kita di jurusan manajemen kampus Institut Manajemen Wiyata udah belajar gimana caranya mengurangi resistensi atau perlawanan orang-orang yang suka nolak perubahan. Kita akan tampilkan gambarnya yang bisa kalian simak, dan kalau mau baca lebih detail tinggal skip aja dulu videonya. Gimana, udah dibaca? Keren kan? Akhirnya kita sampai pada pembahasan materi terakhir yang pengen kita bahas, yaitu isu-isu yang ada pada saat memulai perubahan. Nah, yang dibahas kali ini adalah lebih kepada segi leading atau kepemimpinan seorang dalam memimpin perubahan, bagi diri sendiri atau bagi lingkungannya. Ya, mirip-mirip lah prosesnya kayak perjuangan Nabi Muhammad SAW saat berusaha membawa masyarakat Arab dari zaman kebodohan menuju zaman berpengetahuan, bermoral dan beretika. Apa saja tantangan yang harus diatasi Nabi Muhammad agar masyarakatnya berubah? 1. Sebagai pemimpin, Nabi harus yakin sama dirinya sendiri kalau suatu saat negerinya bisa berubah. Kalau dia nggak yakin, gimana memimpin? Yang kedua, memahami dan memetakan peran masing-masing sahabat dalam proses perubahan. Dan yang memberikan peran masing-masing sahabat itu adalah pemimpin itu sendiri. Nah, Nabi Muhammad ini cerdas banget loh, bisa memetakan dan memberikan peran masing-masing sahabatnya untuk berdakwah. Kayak kita bisa lihat Abu Bakar As-Siddiq yang dengan kelembutan hatinya ditugaskan berdakwah kepada orang banyak agar orang banyak itu bisa tersentuh hatinya karena lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada Umar bin Khattab dengan kegarangan dan ketegasannya yang bikin kaum Quraisy ketar-ketir kalau berhadapan langsung sama Umar bin Khattab. Terus ada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang harta kekayaannya, kalau udah saking gak ketulungannya, dia beli sumur Yahudi dan dijadikan sumurnya itu secara gratis digunakan untuk semua umat muslim yang ada di sana. Nah, masih banyak contoh lainnya yang bisa dilakukan Nabi Muhammad. Dari contoh-contoh tadi udah membuktikan bahwa dibutuhkan kualitas pemimpin tingkat tinggi untuk bisa mencapai suatu perubahan. Nah, kalau semua itu udah dilakuin, ya paling tantangannya selanjutnya adalah sedikit gesekan antara perubahan yang kita inginkan dengan perbedaan kultur budaya. Kalau perubahan yang diinginkan itu sudah berlawanan dengan kebudayaan, terus gimana solusinya? Satu kunci utamanya, yaitu pahamin situasi dan kondisi. Nah, apa yang penting? Kami sangat salut kepada Pak SBY ketika gimana caranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa meredam pemberontakan gerakan Aceh Merdeka di Aceh tahun 2004. Pak SBY paham betul situasi dan sedang sulit dan sedang terjadi di sana karena memang di Aceh sedang terjadi tsunami besar yang menyapu hampir seluruh kawasan Aceh. Cerdasnya Pak SBY adalah melihat momen ini sebagai sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah Aceh. Tanpa pikir panjang, Pak SBY memerintahkan semua alat nasional yang ada untuk membantu di sana, dari mulai Babinsa, Tim SAR, BNPB sampai TNI Polri diturunkan untuk membantu saudara kita di Aceh yang sedang tertimpa musibah. Alhasil, setelah kejadian itu, organisasi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka tadi memilih untuk berdamai dengan pemerintahan Indonesia. Kalau membaca lebih lengkap kronologinya silahkan baca di bukunya Pak Dido Patijala yang judulnya kita bisa biografi SBY yang covernya warna biru. Nah, maka satu hal yang penting bagi kita adalah memahami ayat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Terima kasih kami ucapkan, sampai jumpa.